Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Aprilia Paramita dengan NIM O1A1201114 dari kelas C Fakultas Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Pertama, definisi. Definisi dari glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. Yang kedua, glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti saat sesudah makan. 3. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Keempat, gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Saya akan menjelaskan siklus glikolisis. Pertama, ada tahap penggunaan energi. Yang pada tahap 1 terjadi penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Tahap 2, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Ketiga, fosforfruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat fruktosa 1,6-bisfosfat. Tahap 4, aldolase membagi molekul gula fruktosa 1,6-bisfosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Tahap 5, 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Ada juga tahapan pelepasan energi yang terjadi pada tahap 6 sampai 10. Tahap 6, triosa fosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Tahap 7, glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Tahap 8, gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. Tahap 9, 2 fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase. Tahap 10, pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Siklus Krebs. Siklus ini dimulai dengan asetil CoA berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. 1 molekul asetil-CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena 1 molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka 1 molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH
dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Rantai respirasi atau transfer elektron. Pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Sistem transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria dengan reaksi sebagai berikut. NADH menjadi NADH+, ditambah H+, ditambah 2 elektron minus. FADH2 menjadi FADH+, ditambah H+, ditambah 2 elektron minus. Pada akhir sistem transfer elektron terjadi penangkapan elektron oleh oksigen untuk membentuk air. Sedangkan setiap NADH yang ada pada sistem transfer elektron ini akan menghasilkan 3 ATP, lalu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Hubungan karbohidrat, protein, lemak atau lipid yaitu akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil CoA, di mana asetil CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan 1 glukosa. Tahapan pertama yang terjadi pada respirasi aerob adalah glikolisis. 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP, tapi tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul ATP lainnya digunakan selama proses pembentukan ATP. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan metabolisme di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Proses glikolisis anaerob dan energi yang dihasilkan 1 glukosa. Respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakukan buat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transfer elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi anaerob 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.